Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi lengkap untuk semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran kita telah sampai pada kitab Ulangan yang merupakan kitab kelima dari kitab Pentateuch Musa. Kami telah mencapai pasal ke-13 dan pasal 14. Kita akan berbicara tentang bahaya mengejar dewa-dewa lain. Lalu kita akan membahas juga tentang makanan yang tidak haram dan makanan yang haram. Dan juga tentang persepuluhan. Apa yang akan orang-orang persembahkan kepada Tuhan? Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Selamat datang saudara. Sebuah kehormatan. Terima kasih, semoga Tuhan Terima memberkati kasih Anda. juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Ezam, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 13, kemudian kembali untuk bertanya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi ataupun pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi ataupun pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kelima ayat ini termasuk sebuah peringatan yang keras. Bahkan jika ada yang membujuk mereka untuk mengejar dewa lainnya adalah seorang nabi atau pemimpi yang mimpinya menjadi kenyataan yang artinya tanda yang dia berikan terjadi. Mohon jelaskan tentang arti dari firman ini. Ini adalah sebuah jenis, sebenarnya pasal ini berbicara tentang jenis-jenis pencobaan. Ada hal-hal yang berusaha menyeret Anda menjauh dari Tuhan Allahmu. Mungkin Anda ingat di bahwa di pasal sebelumnya, pasal 12, ada semacam rayuan sukarela kamu dengan penuh semangat untuk mengetahui apa yang orang lain lakukan sehingga Anda diseret. Oke. Di sini Alkitab katakan bahwa ada banyak hal yang akan mencoba menyeret Anda. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, ada ungkapan penting dalam ayat terakhir yang Anda baca. Dikatakan bahwa apa yang akan terjadi sangatlah penting. Dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Bayangkan bahwa berjalan di depan godaan membuat Anda meninggalkan jalan yang Tuhan ingin kita jalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ketika Anda menghancurkan ini, hari-hari ini, adakah siapapun yang mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, atau klaim mengatakan Tuhan menyuruh kita melakukan itu, Tuhan menyuruh kita melakukan ini. Dan lebih dari itu, perikop ini tidak hanya merujuk pada seorang nabi atau pemimpi, tapi juga kepada orang yang memberi tanda atau mujizat atau tanda atau mujizat itu terjadi. Jadi mungkinkah beberapa orang melakukan tanda-tanda atau mujizat dan ini akan menjadi hal yang luar biasa? Seseorang bisa memberitahu saya tentang mimpi itu akan terpenuhi. Itu bisa jadi pertanda atau Dalam mujizat. kata-kata ini adalah sebuah keajaiban. Iya, sebuah keajaiban dalam kata-kata kita. Apakah terjadi keajaiban menandakan kejujuran orang itu? Tidak. Tentu belum keajaiban tentu. terjadi. Bahkan jika keajaiban terjadi. Iya.
Karena apakah ada orang lain yang jauh dari Tuhan yang membuat Ya, itu mukjizat? adalah pertanyaan penting. Tentu saja ada. Apakah ada sumber keajaiban lain yang jauh dari Yang Tuhan? pasti ada. Ketika kita berbicara tentang ilmu sihir, ini adalah bentuk keajaiban. Baik, Pada zaman Musa, apakah para ahli sihir Firaun melakukan mukjizat atau tidak? mereka melakukannya. Baik. Nanti di masa depan keajaiban akan dilakukan oleh nabi-nabi. Nabi palsu, Nabi palsu tahu, di bukan? masa depan akan melakukannya. Nabi palsu akan melakukan 2 mukjizat, Tesalonika. bukan? Alkitab mengatakan bahwa ada nabi palsu. Benar. Seorang nabi mungkin berkata, Tuhan berkata, dan bermimpi, dan melakukan keajaiban. Sedangkan dia pembohong. Benar. Tapi karena itu adalah keajaiban dan karena kita cenderung mengejar apa yang terlihat, apakah itu mimpi atau keajaiban, kita mengejarnya. Oke. Apa norma yang dengannya kita mengevaluasi semua ini? Ini adalah pertanyaan apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya mereka mengatakan dengan maksud untuk menyatakan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk jalani. Tuhan memberitahu kita Dan banyak itulah hal. yang terjadi saat ini, Dr. Esam. Mengejar keajaiban atau mencarinya dari orang-orang, lalu orang-orang bergantung pada pembuat keajaiban itu. Orang-orang mengejar keajaiban. Dan setelah hal-hal yang dapat mereka lihat dengan mata mereka, kemudian mereka melekat pada orang lain. Tepat, Pada apa yang tersisa dari orang lain. tepat, Menjauh dari Tuhan. Ini penyembahan berhala. tepat. Lihat, ketika Tuhan tidak memerintah hati, seseorang tidak sepenuhnya tunduk pada firman Tuhan. Jadi dia sebenarnya memiliki firman Tuhan, namun dia bersedia untuk menghindarinya. Jadi dia hanyut seolah ada sesuatu yang menariknya menjauh. Apa hal-hal yang menariknya pergi? Kita berbicara sebelumnya tentang nafsu. Di sini, Alkitab berbicara tentang tanda-tanda dan mujizat yang bisa terjadi. Itu tidak sejalan dengan Alkitab. Orang yang melakukan tanda ini juga tidak cocok dengan firman Tuhan. Itu akan membawa saya menjauh dari Tuhan. Dalam situasi ini saya tidak hanya tidak mengikuti Tuhan, tapi diperintahkan untuk hukuman mati. Membayangkan, Di luar Ulangan 13, kita mendapat bahwa mujizat yang bukan berasal dari Tuhan bisa jadi berasal dari si penipu, penggoda, yaitu iblis yang ingin menjatuhkan kita dan menjauhkan dari Tuhan. oh ya, tidak semua mujizat berasal dari Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tidak semua keajaiban itu datang dari Tuhan. Tidak. Tidak semua keajaiban. Mujizat itu dari Tuhan. Ada mujizat dari Tuhan, sedangkan yang lainnya berasal dari iblis. Salah satunya hakim yang berwenang adalah firman Tuhan. Ada ungkapan bagus yang diucapkan oleh salah satu saudara yang dihormati, mengatakan, jika Anda memiliki sebuah kisah yang menceritakan mujizat, sementara saya tahu sebuah ayat dari Alkitab, ayat ini jauh lebih benar daripada kisah Baik. dan mujizat Anda miliki. Ini benar 100%. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 6, apabila saudaramu laki-laki anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan membujuk engkau diam-diam. Apa maksud diam-diam? Silakan. Alkitab di sini masih berbicara tentang pencobaan yang membuat seseorang, entah dia mengetahuinya atau tidak, meninggalkan jalan yang Tuhan inginkan untuk dijalani. Di antaranya adalah pengaruh keluarga. Awal pasal ini berbicara tentang pengaruh agama seorang pria yang sangat rohani, seorang nabi, seorang pendeta. Jadi seorang pendeta memiliki dampak seperti itu, atau memiliki kekuatan pengaruhi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah keluarga. Ayat ini menyebutkan semua anggota keluarga. Saudaramu laki-laki, anakmu laki-laki. Atau anakmu, atau anak perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu. Apa yang dimaksud dengan diam-diam di sini? Ini yang saya mengerti. Ketika seseorang mencoba untuk menyeret seseorang menjauh dari Tuhan, dia tidak melakukannya di depan umum. Biasanya ini dilakukan secara tersembunyi. Karena seseorang secara bertahap disesatkan. Yang sembunyi-sembunyi mengajarkan ajaran merusak. Dengan sembunyi-sembunyi tepatnya ini adalah sesuatu dibawa untuk menjadi bagian dari khotbah. Namun itu memiliki dampak. Dari mana efek ini berasal? Itu muncul dari dampak emosional, dihasilkan dari ikatan keluarga, pengaruh keluarga. Apakah mungkin itu? Seorang nabi palsu membiarkan saya meninggalkan jalan Tuhan. Ya, namun apakah mungkin pengaruh keluarga dapat mempengaruhi batin saya diam-diam dan menyeret saya menjauh dari Tuhan? Jawabannya adalah ya, karena Tuhan menyebutkan di sini faktor lainnya, yaitu dalam keluarga ada hal-hal, ada orang yang memimpin orang lain untuk meninggalkan jalan yang Tuhan ingin mereka jalani. Kemudian firman Tuhan berkata, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah kau merasa sayang. Janganlah mengasihani dia. Baik kita ingat apa yang Tuhan katakan dalam Matius 10, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dalam Lukas 14, Tuhan berkata lebih banyak lagi, jika seseorang tidak membenci, ia tidak dapat menjadi muridku. Ketika Tuhan lebih berharga dari segalanya, semua sumber kejahatan harus dimusnahkan sepenuhnya. Benar. Mungkin janganlah mengasihani dia tidak bermaksud membunuhnya. Dan itu tidak merujuk untuk membunuh seseorang saat ini.
Tapi itu berarti menutup pintu itu sepenuhnya. Seolah orang ini sudah mati bagi saya. Saya pikir kita perlu menangani hal-hal seperti ini Kita dengan mengkonfirmasi serius. bahwa kita sedang mempelajari kitab-kitab perjanjian lama yang instruksinya harus diterapkan secara harfiah pada zaman hukum Taurat. Begitulah yang terjadi di masa hukum. Tepat. Saat ini kita harus memutuskan hubungan kita dengan mereka yang ingin menjauhkan kita dari takut akan Tuhan. Tuhan berkata bahwa beberapa mungkin meninggalkan rumah mereka, ayah mereka, Benar. anak-anak mereka, dan bahkan ladang mereka demi aku. Jika Benar. yang diperlukan adalah memutuskan hubungan saya dengan keluarga dan kerabat karena mereka mencoba membiarkan saya meninggalkan jalan di mana saya mengikuti Tuhan, maka biarkan hal itu terjadi seolah saya sudah mati bagi mereka dan mereka sudah mati bagi saya. Kita Maka harus jika matamu yang taat. kanan, cungkilan bonglah itu. Dan jika tanganmu Karena yang itu, kanan jika saya menyesatkan tidak engkau, mengasihani bonglah itu. tangan Oleh karena itu saya prinsip yang sama atau berlaku. mata saya, karena itu saya juga tidak mengasihani dia yang mencoba menyeret saya menjauh dari jalan Tuhan. Tentu perintah itu tidak diterapkan secara harfiah dengan memenggal Tepat. atau mencungkil, tetapi secara rohani. Karena saya tak ingin mengasihani hubungan saya dengan siapapun apapun Tepatnya terjadi. kita harus menaati Tuhan daripada manusia. Tepat. Paragraf ketiga dalam pasal ini, dari ayat 12 sampai akhir pasal, berbicara tentang sebuah kota. Dikatakan, apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar ada orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memaksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik, jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Di sini situasinya tidak memberontak pada satu orang, tetapi itu pemberontakan sebuah kota, Umum. pemberontakan yang umum. Namun agar keputusan tersebut dapat dikeluarkan, prosedur tertentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Tepat. Mohon jelaskan. Situasi yang umum ini membutuhkan prosedur tertentu yang tidak disebutkan dalam kasus pertama. Kamu harus memeriksa dan mencari dan bertanya dengan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, dalam hal ini Anda tidak dapat menangani masalah ini dengan mudah atau dangkal. Ini bukan dampak dari satu orang. Ini adalah kerusakan di antara orang banyak. Itu adalah kerusakan di dalam umat Tuhan dan di seluruh kota. Berbelas kasihan dalam kasus seperti itu. Benar-benar dilarang. Jumlah kehancuran dalam kasus itu mengerikan. Pada saat yang sama menyelidiki apa yang sedang terjadi. Harus dengan baik-baik. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Rumor tidak bisa jadi sumber informasi kita atau bahkan rahasia yang disampaikan kepada orang lain. Seseorang bangkit di sebuah kota dan dia mencoba menyisakan ke seluruh kota. Saya tidak seharusnya berdiri di borgol dalam situasi seperti itu. Tetapi prosedur yang disebutkan di sini harus diterapkan. Dan seperti yang Anda sebutkan, masalah permusuhan, pembunuhan, dan penghancuran ini tidak harus dipenuhi secara harafiah. Baik. Tapi tidak bisakah kita menarik aturan untuk berurusan dengan orang lain dari ayat-ayat ini? Aturan untuk memastikan dan mencari berita yang diterima tentang orang lain. Kita harus mematuhi kata-kata Alkitab, jangan menyebarkan kabar dusta. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik jikalau ternyata benar sudah pasti. Dr. Esam, jika Anda mendengar informasi tentang saya, maukah Anda menerimanya seolah itu adalah berita yang benar dan kemudian menilai saya? Atau haruskah Anda mencari kabar keseluruhan terlebih dahulu, tanyakan dengan baik dan memastikan sebelum menilai siapa saya? Silakan. Menurut saya percaya bahwa aturan dasarnya adalah menyelidiki dengan baik. Aturan dasarnya adalah bahwa setiap masalah harus diselidiki. Di sini kasusnya adalah Anda mendengar berita lalu Anda memastikannya. Dalam kasus lain Anda tidak mendengar desas-desus tapi seseorang datang secara pribadi. Baik. Dan karena situasinya tidak memerlukan penyelidikan saat orang itu datang pada Anda dan satu lagi datang padamu diam-diam agar tidak ada yang memperhatikannya, dia mencoba menyeret Anda secara diam-diam. Tapi ketika seluruh masalah tergantung hanya pada mendengar berita, saya mendengar dalam hal ini seperti yang dikatakan Alkitab tentang masalah apapun di dunia, yang menyatakan kasusnya dulu tampaknya benar sampai yang lain datang dan memeriksanya. Setiap masalah harus diselidiki dengan pertimbangan pendapat lain. Ini sebuah kota bukan sesuatu yang dikatakan secara diam-diam. Jadi wajib memeriksa, menyelidiki, dan menyarankan baik-baik. Baik, terima kasih. Kami akan pergi ke pasal 14. Pasal ini menyoroti dua tema dari ayat 1 sampai 21, bangsa yang kudus. Dari ayat 22 sampai 29, bangsa yang terhormat atau berharga. Bangsa kudus peduli dengan makanan yang bersih dan yang haram. Bangsa yang terhormat peduli dengan persepuluhan, apa yang akan mereka berikan. Tepat. Mari saya mulai dengan bagian pertama, bangsa yang kudus. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambutmu di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4
yang boleh kamu makan. Tubuh mereka, umat Tuhan, dan bahkan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka harus kudus bagi Tuhan. Mengapa demikian? Izinkan saya mengatakan, Anda adalah orang kudus, Anda milik Tuhan. Maka penampilan Anda harus kudus. Penampilan Anda, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu. Apa maksudnya? Penampilan. Penampilan luar, apakah penampilan luar umat Tuhan harus kudus? Ya. Ini bukan tentang apa yang mereka kenakan atau pakai. Bagian ini tidak berbicara tentang itu. Itu menyoroti apa yang dilakukan bangsa tidak percaya untuk menunjukkan adat istiadat dan untuk membedakan diri mereka sendiri. Mari saya beri contoh, model yang diikuti oleh orang tidak percaya. Dalam pernikahan mereka, apakah boleh diikuti oleh orang percaya? Tentu tidak. Oleh karena itu harus ada semacam pemisahan. Anda adalah orang-orang kudus. Bangsa-bangsa lain memotong diri mereka sendiri misalnya. Jadi tidak mungkin Anda melakukan hal yang sama. Apa mereka kenakan, lakukan, atau perbuat, Anda tidak bisa menjadi seperti mereka. Karena Anda adalah orang yang kudus dan istimewa. Oke. Poin kedua, apa yang Anda makan atau apa yang Anda minum, apa yang masuk ke tubuh Anda, apakah itu penting? Saya pikir melalui Imamat 11, kita paham bahwa Tuhan memberitahu mereka tentang dari binatang. Burung-burung dan ikan, apa yang mereka bisa makan dan apa yang tidak bisa mereka makan. Di sini Tuhan menyebut binatang dan burung, tetapi jelas Tuhan menyoroti dua ciri penting binatang. Yang pertama adalah binatang berkaki 4 yang berkuku belah agar binatang itu bisa berdiri di bumi dan mengacu pada kepatutan perilaku. Baik. Kedua, ia harus mengunyah makanannya dan itu berarti menghargai firman Tuhan dan mengunyahnya. Dia tidak hanya makan secara dangkal. Baik. Tentang ikan yang bersih. Yang bersih, apa saja yang memiliki sirip dan sisik yang bisa mereka makan. Benar. Sirip bahwa mereka mungkin melawan arus. Mengapa mereka punya sisik? Agar kotoran yang terdapat dalam air tidak menempel pada tubuh mereka. Sirip juga bagus untuk menangani tekanan. Benar. Ini adalah ciri-ciri fisik yang menunjukkan makna rohani di hati Tuhan tentang perilaku yang tepat dari Dari umatnya. burung-burung, apa burung yang bersih? Adapun burung-burung Tuhan menamai mereka satu persatu. Kau makan ini tapi bukan itu. Kau makan ini tapi itu. Kelihatannya sebagian besar alam surgawi. Menggoda dan sulit untuk membedakan atau memahami Benar. sepenuhnya. Jadi Tuhan mengurutkannya satu Tetapi persatu. mereka semua berbagi, semua burung bersih berbagi dan bahwa mereka bukan burung pemangsa. Jadi, Semua burung pemangsa tidak boleh dimakan. burung yang bersih adalah burung yang tidak memakan bangkai. Tepat. Seharusnya orang percaya tidak saling menyakiti. Mereka tidak Mereka memberi tidak makan. pemangsa. Mereka bukan pemangsa. Mereka bukan pemangsa. Pakailah sebagai orang pilihan Tuhan kudus dan terkasih. Benar. Hati yang penuh kasih. Tidakkah Anda setuju dengan saya, Saudara Esam, ketika menghabiskan banyak waktu menggunakan media sosial dan mengikuti media pada umumnya? Ketika saya membuka semua indera saya, melihat dan mendengarkan, dan saya terus menerima dan mengambil prinsip-prinsip dunia, saat saya menonton serial, film, lagu yang membentuk pola pikir saya, bukankah semua hal ini adalah makanan yang najis? Itu merusak pelayanan saya kepada Tuhan dan merusak bait Tuhan. Di mana Roh Kudus berdiam? Dengan demikian kita telah bahas makanan karena itulah yang masuk dalam diri saya. Seperti apa yang masuk ke mulut, mengalir dalam darah dan membentuk tubuh dan kesehatan saya. Begitu juga apa yang masuk ke dalam batin saya melalui indera saya, apa yang masuk ke saya melalui mata saya, melalui pikiran, apa yang membentuk saya. Apa yang saya makan sepanjang hari, apa yang saya dengarkan sepanjang hari. Membaca Membaca bahkan sepanjang hari. membaca. Apa yang saya tonton sepanjang hari, apa yang saya baca dan apa yang saya pikirkan. Itu ini maksud dengan fakta bahwa saya sedang memberi Benar. makan akan semua hal ini. Itu semua membentuk karakter saya dan karenanya saya makan dengan cara yang sama seperti orang yang tidak percaya. Saya makan makanan yang tidak bersih. Itu adalah tambahan dari keinginan yang kita jelaskan di pasal 12. Keinginan ini yang membuat saya ingin mengetahui gagasan orang lain yang pada gilirannya akan menyeret saya untuk meninggalkan jalan Tuhan. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Ayat 22 berbicara tentang persepuluhan. Apa itu perpuluhan dan dalam terang perjanjian baru, apa itu persepuluhan? Bagaimana kita harus mempersembahkannya? Silakan. Perpuluhan. Haruskah kita memberi perpuluhan? Di mana kita harus mempersembahkannya? Biarkan saya bicara tentang perpuluhan di sini, karena itu adalah topik penting. Apa yang diberikan orang-orang Israel? Ya. Persepuluhan ini beda dari persepuluhan yang biasa diterima orang Lewi. Di kitab Bilangan pasal 18, Ya. ada petunjuk tentang dari mana orang Lewi bisa mencari nafkah. Ya. Dia diperkenalkan sebuah persepuluhan dari panen Benar. persepuluhan dari segalanya. Inilah bagian dari orang Lewi. Itu adalah bagian Tuhan yang diputuskan untuk diberikan pada orang Lewi. Di sini, Anda membawa persepuluhan lainnya. Jauh dari persepuluhan pertama. Ke rumah Tuhan. Benar. Waktu Anda pergi ke sana dan merayakan di rumah Tuhan, Anda tidak melakukannya sendirian.
Ini, dianggap sebagai persekutuan. Ya, Saya tidak menggunakan semua yang saya miliki hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya harus berbagi sebagian besar dari yang saya miliki dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan. benar. Itu berarti Anda membawa persepuluhan Anda, dan saya bawa persepuluhan saya, dan setiap orang dari kita membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Di sana kita makan, minum, dan bersukacita dalam suasana kasih di rumah Tuhan. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa orang Lewi akan makan bersama Ya. kita. Dan orang asing, anak yatim dan janda akan mendapat bagian dalam peristiwa itu. Dan tentu saja seperti kita pelajari sebelumnya di kitab Bilangan bahwa mereka memiliki bagian di tepi-tepi ladang. Artinya apa yang jatuh dari panen itu adalah milik mereka. Tapi Tuhan berkata mereka memiliki bagian denganmu. Tentang persepuluhan yang akan kamu makan, jadi persepuluhan ini akan dibagi antara kamu, orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda dalam persekutuan yang berlaku di antara anak-anak Allah. Kemudian Tuhan berkata bukan hanya itu. Tapi pada akhirnya setiap 3 Berarti tahun apa yang kita diberikan sebutkan tahunan. sebelumnya adalah persepuluhan tahunan. Tapi Ini adalah kemudian kita persepuluhan belajar ada tahunan. persepuluhan lain di akhir setiap 3 tahun. Inilah persepuluhan lainnya. Pada akhir 3 tahun kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dan tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Jadi Anda meletakkan persepuluhan itu di pintu Anda sendiri. Bahwa mereka mungkin datang dan makan dan persepuluhan ini merupakan tambahan dari persepuluhan tahunan milik orang Lewi. Dan persepuluhan yang Anda bawa ke rumah Tuhan setiap tahun. Sebenarnya saya terkesan dengan fakta bahwa seseorang tidak hanya akan membawa persepuluhan yang dimakan oleh orang Lewi itu bersamanya. Tetapi waktu dia pergi ke tempat yang Tuhan pilih untuk ditinggali dari tahun ke tahun, bahkan jika dia akan makan, dia akan melakukannya di hadirat Tuhan. Sebenarnya, Tepat. Tuhan sangat senang melihat orang-orangnya makan dan minum dalam persekutuan dengannya. Tepat. Kita akan makan dan minum, memuliakan Tuhan baik dalam keadaan makan atau minum. Itu benar. Persekutuan seperti itu dengan anak-anak Tuhan. Tuhan, pertama-tama saya percaya menyoroti persekutuan. Ya, dan pemberian semacam ini, seringkali seperti pepatah mengatakan, kita memberikan untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Kita memberi untuk mendapatkan. Ini gagasan bahwa semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Tuhan akan memberi Anda. Apakah ini satu-satunya motif yang membuat Memberi seseorang memberi? 99 perpuluhan dan ujilah aku, ini yang jelas. Atau haruskah ada motif lain yang mendorong saya untuk memberi tidak hanya 1/10 ataupun 2, Tepat. tetapi bahkan untuk memberi seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan? Bagaimana saya bisa memiliki motif untuk memberi tanpa batas? Ketika kita bicara tentang ayat bahwa seluruh persembahan persepuluhan ujilah aku yang ada dalam perjanjian lama, ketika kita memikirkan berapa banyak yang mereka berikan dalam perjanjian lama, apakah mereka hanya memberi 1/10? Persepuluhan. Mereka bisa Ya. memberi persepuluhan, mereka memberi sekitar 35% dari harta mereka, Ya. termasuk pengorbanan dan persembahan. Mereka beri sekitar 35% dari harta mereka pada Tuhan. Bisakah Anda bayangkan berapa jumlah yang mereka berikan? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita berikan? Berapa banyak yang kita berikan? Setiap orang harus memberi sesuai kemampuannya. Tapi sebelum dia memberi, Rasul Paulus berkata bahwa beberapa orang percaya memberi menurut kemampuan mereka. Dan di luar kemampuan mereka. Mengapa? Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Motif mereka benar. Pertama, mereka memberi diri untuk Tuhan. Sebanyak seseorang memberikan dirinya kepada Tuhan, dia akan memberikan apa yang dia miliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam masalah Tuhan. Benar. Lalu kedua jenis pemberian ini berjalan bersama. Pertama, hati. Pertama hati, pertama hidup dan kemudian saya tidak dapat memiliki hidup saya sendiri. Atau bahkan apa yang saya miliki akan menjadi milik Tuhan. Saya milik Tuhan, saya hanyalah hamba dari apa yang saya miliki. Saya harus membelanjakan apa yang dipercayakan pada saya menurut keinginan pemiliknya. Siapa pemilik itu? Tuhan, saya harus membelanjakannya untuk apa yang menyenangkan pemiliknya. Menambahkan kata ganti posesif untuk semuanya. Merusak arti memberi. Uang menjadi uangku. Harta benda menjadi milikku. Dan kepemilikan menjadi milikku, itulah yang dikatakan orang bodoh. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Aku akan merombak lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar lagi. Ada sebuah ayat yang bagus di akhir Lukas pasal 14 yang mengatakan, salah satu dari kalian yang tidak melepaskan dirinya. Apa yang harus dia lepaskan? Dari hatinya. Semua yang dimiliki. Ya, Bagaimana dengannya? Tidak bisa menjadi murid saya. Ayat Ya. ini serius. Mengapa? Ketika dia melepaskan, dia harus melepaskan semua yang dia miliki. Jika dia tidak begitu, dia tidak bisa menjadi murid. Tidak ada jalan tengah. Anda tidak bisa menjadi setengah murid, tidak ada tahap menengah. Jika dia tidak bisa melepaskan semua yang dimiliki, dia tidak bisa menjadi muridku. Dia tidak bisa Ya. sama sekali. Jika dia meninggalkan setengah dari apa yang dia miliki, dia tidak bisa menjadi Benar. muridku. Apa artinya melepaskan dirinya dari segala miliknya? Ini adalah prinsip hamba. Yang Anda sebutkan hal-hal bukan milikku. Saya adalah hamba dari apa yang telah Tuhan berikan pada saya. Jadi saya membelanjakan sesuai dengan apa yang pantas. Dari seorang hamba yang karakter terpentingnya adalah kejujuran. Dia memberi saya ini, milik siapa itu? Dia memberi saya ini, milik siapa itu? Jika besok dia memberi saya banyak, siapa miliknya? Jika besok saya punya sedikit, saya tidak punya.
Berapa banyak yang bisa saya berikan dari kebutuhan saya sendiri dan kepada siapa? Banyaknya pemberian tidak tetap dan tentu seluruh masalah jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Tuhan Sama-sama. memberkati, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Tidak semua mujizat yang kita lihat terjadi di sekitar kita berasal dari Tuhan karena Alkitab memberitahu kita tentang nabi-nabi palsu. Alkitab menasihati kita untuk menguji roh menurut firman Allah yang benar. Yang saya pelajari hari ini adalah menjauhi hal-hal yang membuat saya meninggalkan yang Tuhan perintahkan. Karena seperti dulu hal-hal yang membiarkan orang Israel meninggalkan Allah, sekarang ada hal-hal yang berusaha menjauhkan umat Tuhan. Asas persepuluhan dalam perjanjian baru bukan hanya memberi persepuluhan tetapi memberi menurut kemampuan dan di luar kemampuan kita untuk menyerahkan diri kita dahulu kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan memberkati. Terima kasih, semoga Tuhan berkati Anda. Para pemirsa yang kami kasihi, kita telah mengakhiri pembicaraan ini tentang bangsa ini yang harus pertama-tama kudus, karena merekalah orang-orang kudus, sehingga mereka dapat mempersembahkan kepada Tuhan. Kekudusan adalah apa yang membuat setiap orang memenuhi syarat untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, saya tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan ada persekutuan tiap hari dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa bersekutu dengan Tuhan? Sedangkan hati saya terbagi untuk dunia. Daging saya tunduk pada otoritas dan juga prinsip-prinsip dari dunia. Dan pikiran saya dibentuk oleh tekanan dunia dan juga bentuknya. Pemirsa terkasih, kita harus memisahkan diri dari semua praktik dunia, ketidakmurniannya, dan prinsip-prinsip yang mendorong kita untuk hidup dalam cetakan dan juga bentukan dunia. Seharusnya kita diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang terhormat. Dicirikan oleh kewarganegaraan surgawi kita, kehidupan surgawi, dan juga perilaku surgawi. Hanya dengan begitu kita bisa memberi pada Tuhan. Bukan hanya waktu kita atau hanya uang kita, tetapi kita akan memberikannya kepada Tuhan, hidup kita, waktu kita, uang kita, tubuh kita, dan roh kita. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.